Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Okta. Kali ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Untuk yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan itu hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, langsung ke contohnya saja. Tentukan bilangan kelipatan 3 ya. Misalkan seperti ini. Tentukan kelipatan 3. Nah, 1 dikali 3, nah 3, 2 dikali 3, diurutkan saja 6, terus 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya adalah bilangan kelipatan 3, seperti itu. Caranya yang pertama bisa dengan mengalihkan atau bisa juga dengan garis bilangan. Nah, ini dengan cara dikalikan, dengan garis bilangan juga bisa. Contohnya seperti ini, misalkan ini dengan garis bilangan ya. Kita buat dulu garis bilangan. Seperti ini contohnya. Misalkan kita kasih 0, 1, 2, 3, kasih angka. Nah, seperti ini. Kelipatan 3 misalkan disuruh meminta 3 bilangan pertama yang merupakan kelipatan 3 ya. Jadi dia diminta 3 aja kelipatannya. Misalkan 1, 3 tambah 3 lagi, ini 3 lagi. Nah, berarti ada kelipatannya ini ya. 2, 2, 2. Maaf 3, 3, 3. Jadi kelipatannya seperti ini. 0, 3, kan minta 3 kelipatannya dari 3, 3, 6, 6 ke 9. Nah, itu dengan menggunakan garis bilangan. Terserah mau pilih yang mana, enak dikalikan atau dengan cara membuat garis bilangan. Lalu untuk selanjutnya, misalkan contoh soal seperti ini. Tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Kelipatan 2 saja, tadi 3 sudah contohnya. Nah, misalkan 4 bilangan kelipatan 2 yang pertama. Nah, kita hitung 2, mintanya 4 bilangan ya, sampai 4 saja. 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Nah, jadi kelipatan ini 2, jadi kelipatan 2 ya. Ada 2, 4, 6, 8. Nah, seperti itu. Karena mintanya hanya 4 bilangan. Seperti itu ya, 1, 2, 3, 4. Lalu untuk yang kedua yaitu faktor bilangan. Nah, faktor bilangan itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan tentukan faktor dari 8. Nah, seperti ini. Kita bagi dari angka yang paling kecil dulu, yang terkecil dulu. Dari angka 1 ya. 8 dibagi 1 dirinya sendiri, 8 dibagi 2, 4, 8 dibagi 3, apakah bisa, apakah habis? Tidak habis, berarti tidak untuk membagi ya. 8 dibagi 3 tidak bisa, 8 dibagi 4 bisa, yaitu 2. Lalu 8 dibagi 6, 8 dibagi 6 juga tidak bisa ya. Tidak habis maksudnya. Bisa tetapi koma, tapi tidak habis. Nah, lalu 7 juga tidak bisa. Nah, lalu terakhir yaitu 8 atau dirinya sendiri. Nah, seperti ini. Jadi diurutkan. Maka dari itu jawabannya faktor dari 8 yaitu ini, kita urutkan saja. 1, 2, 4, 8. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi kebalikannya, kalau yang kelipatan bilangan tadi dengan cara dikali, nah,
untuk yang faktor bilangan itu mencarinya dengan cara dibagi, dengan cara diurutkan aja gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, untuk kelipatan dan faktor persekutuan bilangan ini sama ya, caranya tadi mencari kelipatan dengan dikali, terus faktor tadi dengan dibagi. Nah, hanya ini antara dua angka, kalau tadi hanya satu. Nah, untuk faktor persekutuan ini dengan dua angka ya. Ini tentukan, maaf, kelipatan, ini kelipatan dulu, nanti faktornya yang kedua. Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, karena kelipatan berarti dia dikali, kita nyari kelipatan dari 2 dulu. Kelipatan 2 tadi caranya dengan cara dikali ya. Tadi kita cari 1 kali 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, lalu 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, dan seterusnya. Sudah, kita nyari 5 angka saja. Lalu kelipatan 4. Nah, sama caranya, 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Nah, apakah harus kita mencari 5? Tidak harus. Itu sebanyak-banyaknya. Tapi biasanya kalau ada yang dibatasi hanya minta 2, minta 3, nanti sesuai soal gitu ya. Ini hanya contoh saja. Lalu kita lihat mana yang sama dari kelipatan 2 dan kelipatan 4 ini. Yang sama mana? Yang mereka dua-duanya punya 2. Apakah 4 punya? Tidak punya. Kelipatan 4 tidak punya 2 ya. Lalu 4, nah dia sama nih. Nah, kita lingkari, sama, dia juga punya. 6 di sini tidak ada. Lalu 8 di sini ada ya. Seperti itu. Lalu 10, apakah ada? Tidak ada. Nah, kalau kita contohnya hanya 5 ya, perkaliannya, jadi otomatis hanya 2. Tapi nanti kalau diteruskan nanti biasanya banyak yang sama gitu. Oh, jadi kelipatan persekutuan dua dan 4 adalah 2, 8, dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau ini nanti banyak, sampai angkanya banyak, ini nanti banyak yang sama. Untuk yang kedua yaitu faktor persekutuan. Kita langsung ke contoh saja. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, karena faktor berarti ini cara mencarinya dengan dibagi ya. Nah, 16 dibagi 1, 16 dibagi 2, 8, 16 dibagi 3, apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti langsung ke 4. 4 bisa, 4 ya. 16 dibagi 5 tidak bisa, diurutkan saja, dibagi 6 tidak bisa, bagi 7, bagi 8 bisa ya, itu 2. 16 dibagi 9 tidak bisa, dan seterusnya tidak bisa ya. Sudah, ini pol mentok seperti. Nah, terakhir 16, ini 1. Nah, seperti ini. Lalu yang 20 juga sama, dibagi dari 1 dulu, 20 dibagi 2, 10. 20 dibagi 3 nggak bisa, 4 baru bisa. 5, 20 dibagi 5, 4. 20 dibagi 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 bisa, dan seterusnya. 20 lalu dibagi 10 ke atas nggak bisa ya, diurutkan langsung dirinya sendiri, 1. Nah, seperti ini. Lalu seperti tadi, mana yang sama? Yang sama dari ini 16, faktor dari 16 maupun dari 20. Faktornya faktor persekutuan dari 16 dan 20. Nah, kita samakan mana yang sama. Ini
lalu 2, lalu 1. Nah, ini ya yang sama ini. Kita tulis 1, 2, 4. Nah, seperti itu. Gampang ya. Jadi intinya adalah untuk kelipatan kita mencari dengan dikalikan. Lalu untuk faktor itu mencarinya dengan cara dibagi. Nah, perbedaannya dengan faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan, kalau persekutuan itu namanya persekutuan, jadi dia lebih dari 1. Nah, biasanya soalnya itu angkanya antara berapa dan berapa. Seperti ini tadi, faktor persekutuan dari 16 dan 20. Lalu yang kelipatan tadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Jadi ada 2 angkanya untuk yang persekutuan. Tapi kalau untuk yang kelipatan dan faktor bilangan saja, biasanya hanya dari 1 angka saja. Itu perbedaannya ya. Untuk yang ketiga yaitu bilangan prima dan faktor prima. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi bilangan itu tuh hanya akan habis jika dibagi 1 dan juga bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan prima itu dimulai dari bilangan prima ya, bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Nah, 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan 2. Yang lain tidak bisa. Lalu 3 juga iya, 3 dibagi 1 sama 3 dibagi 3. Yang lain tidak bisa. Kalau 4 faktor prima tidak, karena 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Nah, jadi ada 3 dia nggak bisa ya. Lalu 5 bisa dibagi 1 dan juga dibagi 5. Dibagi angka lain tidak bisa, bilangan lain tidak bisa. Lalu saya kasih aja ya, ini kalian hafalkan bilangan prima itu angka bilangan berapa saja gitu. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, ini kalau di bawah 19, ini kalau di bawah ini ya, di bawah 20 ya. Kalau di atas ya ada 23. Nah, seperti itu, ada 29, ada 31 dan seterusnya. Nah, ini angka prima dari ini di 30 sampai 30 aja. Lalu caranya untuk mencari faktor prima itu seperti apa? Nah, misalkan contoh, tentukan faktor prima dari 15 saja. Nah, seperti ini. Ingat tadi faktor dengan cara dibagi mencarinya. Nah, 15 dibagi 1 jelas dirinya sendiri, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 baru bisa ya, 5 dibagi 7 nggak bisa, 6 7 nggak bisa, 5 bisa, 5 maaf terlewat 5. Bagi 5 bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, dan seterusnya baru dia sendiri ya. Nah, seperti ini. Sudah habis sampai 1. Nah, lalu kita pilih angka yang termasuk bilangan prima yang mana. Nah, apakah 15 termasuk? Enggak ya, karena 15 itu dia bisa dibagi banyak, dibagi 1, dibagi 3 bisa, dibagi 5 bisa, dibagi 15 bisa. Jadi dia bukan bilangan prima, karena bilangan prima hanya punya 2 faktor, yaitu dibagi di 1 dan juga bilangan itu sendiri ya. Lalu faktor, jawabannya sini, faktor prima dari 15 yaitu 1, 3, 5. Nah, seperti itu. Itu cara mencari faktor prima. Nah, lalu apa bedanya dengan faktorisasi prima? Nah, faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, seperti ini contohnya ya. Misalkan kita akan mencari faktorisasi prima dari, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari
lihat yang sama contoh dengan LKS itu 56 dan 72. Nah, seperti ini misalkan contohnya. Kita bisa menggunakan dengan pohon faktor. Kalau yang untuk bab pertama dulu waktu pecahan Ustazah mengajarkannya dengan ini ya, tabel. Ini dengan dengan pohon faktor namanya. 56 dan juga 72. Nah, kita cari sama seperti tadi, kita satu-satu dibagi angka prima yang paling kecil dulu. Kalau satu enggak ini ya, tidak mengubah nilai ya, berarti nanti kan 51 dibagi 1 dirinya sendiri. Dimulai dari 2. Nah, 2 berapa? Itu 28. Dibagi 2 lagi 14 ya. Dibagi 2 lagi 7. 7 sudah enggak bisa dibagi lagi ya, dia dirinya sendiri ya, udah habis gitu. Dibagi 7 kan 1. Nah, udah habis. Lalu 72 dibagi 2 berapa? 35, 36 dibagi 2 lagi 18 bagi 2 lagi ini 9 bagi 2 enggak bisa ya. 9 dibagi 2 tidak bisa, lalu dibagi 3. Nah, 3 masih bisa. Oke. Nah, 1 sampai habis, sampai 1. Nah, lalu kita akan mendapatkan nih seperti ini ya. Lalu faktor prima dari 56 berapa faktornya? Nah, faktornya yaitu faktor prima dari 56 yaitu 2 dan 7. Lalu faktorisasinya seperti apa? Kalau faktorisasinya itu baru ditulis semua. Faktorisasi prima baru kita tulis semua. Kalau yang faktor prima tadi hanya 1 saja, karena 2 sudah mewakili 1 saja, jadi 2 sama 7. Tapi kalau faktorisasi prima itu harus semua ditulis. 2-nya berapa kali? 1, 2, 3. 2 dikali 2 kali 2. Nah, yang terakhir 7. Atau bisa juga disingkat seperti ini, 2 dipangkatkan 3, karena 3 kali ya, 2-nya 1, 2, 3, baru dikalikan 7. Seperti ini ya. Dan ini tidak perlu dihitung ya, ini tidak perlu dihitung nilainya. Nanti juga 2 pangkat 3 kali 7 ya dia sendiri nilainya ya 56 itu tadi. Jadi cukup seperti ini bentuknya. Beda ya bentuknya ini sama ini. Maksudnya ini ditulis semua, ininya hanya perwakilan saja. Lalu untuk yang 72 faktor prima dari 72. Nah, kita bisa lihat 2, 3. Jadi hanya ini ya, 2 sama 3 ya. 2 dan 3. Begitu. Lalu faktorisasinya nah, ada berapa? 2-nya ada 1, 2, 3. Kita tulis semua. 2 kali 2 kali 2 nih, udah 3. Lalu 3-nya ada 1, 2 ya. 3 kali 3. Kita singkat, peringkas 2 pangkat 1, 2, 3. Ada 3, 2-nya. Lalu 3-nya ada 1. Maaf, 2-nya ada 3, 3-nya ada 1, 2. Nah, seperti ini. Cukup bentuknya seperti ini, tidak usah dihitung hasilnya. Nah, seperti itu pelajaran pada kesempatan kali ini. Ingat, kelipatan itu mencarinya dengan cara dikali, untuk faktor itu dengan cara dibagi. Lalu untuk persekutuan itu antara 2 bilangan biasanya, lalu dicari yang sama. Nah, seperti ini, begitu ya. Lalu untuk faktor prima seperti tadi, cara mencari faktor yaitu dibagi, lalu tinggal mencari mana yang prima, karena prima itu tadi bilangan yang hanya punya 2 faktor, dia akan habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ini tadi bilangan prima, boleh dihafalkan. Lalu untuk faktorisasi prima tinggal semuanya ditulis seperti ini. Begitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.